Nabi Daud dikaruniai Allah kerajaan yang luas. Kerajaan itu merupakan pemberian dari raja. Talut setelah Daud berhasil membunuh Jalut, kekuasaan. Daud tak membuatnya lolos dari ujian. Kisah Nabi Daud tertera pada Quran Surah Syad ayat 21-24. Ketika mereka masuk menemui Daud, dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebab di Anis kami ini berbuat aniaya kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan hak. Janganlah menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." 22. Salah seorang berkata, "Sesungguhnya ini saudaraku. Dia mempunyai 99 ekor kambing betina, sedangkan aku mempunyai seekor saja." Lalu dia berkata, "Biarkan aku yang memeliharanya." Dia mengalahkanku dalam perdebatan. 23. Dia Daud berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. 24. Pada satu waktu, Daud kedatangan dua orang tamu asing memanjat mihrab. Ketika masuk menemui Daud, mereka mengaku sedang berperkara satu sama lain. Mereka pun meminta Daud untuk memberi putusan yang adil dan tak menyimpang dari kebenaran. Salah satu di antaranya berkata, jika saudaranya itu memiliki 99 ekor kambing betina, sementara dia memiliki hanya 1 ekor kambing. Dia pun meminta kambing itu agar menjadi genap. 100 mereka lantas beradu argumen. Pada akhirnya, si pemilik seekor kambing itu kalah dalam berdebat. Merasa benar, dia pun mengajak saudaranya itu menghadap Nabi Daud. Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan minta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikit mereka ini." Nabi Daud lantas sadar kedua orang itu merupakan ujian dari Allah, penguasa alam raya. Dia lantas bertobat kemudian meminta ampun kepada Tuhannya. Allah pun mengampuni Daud dan kesalahannya. Kisah Nabi Daud dan pemilik kambing ini merupakan teguran Allah atas sikap Nabi Daud. Di lain kisah, pada satu ketika, Nabi Daud mengajukan lamaran kepada wanita yang sudah dilamar orang lain. Namanya disebut Uria. Hanya, Nabi Daud ternyata belum mengetahui apakah Uria sudah dilamar atau belum saat dia hendak mengajukan lamaran. Sang Nabi tidak melakukannya karena memang terpesona dengan sifat atau fisik perempuan itu. Ketika itu, Nabi Daud sudah memiliki istri yang banyak, tepatnya 99 istri. Keluarganya lantas cenderung menikahkan Uria kepada Nabi Daud karena memang tidak menghendaki pelamar pertama. Padahal pelamar itu belum mempunyai istri. Karena itu Nabi Daud diingatkan Allah lewat dua orang yang berselisih itu. Mereka sebenarnya merupakan jelmaan malaikat. Nabi Daud lantas mengurungkan niatnya dan memohon ampunan kepada Allah. Dalam versi lainnya, Ibnu Al-Arabi menjelaskan, ada riwayat yang mengungkapkan jika Nabi Daud terpikat kepada kecantikan seorang gadis. Hanya suami wanita itu sedang berperang di jalan Allah. Nabi Daud pun mengirim surat kepada kepala prajurit supaya suami perempuan itu menjadi pasukan pembawa tabut. Kemungkinannya adalah dia akan terbunuh atau Allah memberi kemenangan kepada mereka. Prajurit pembawa tabut itu pun terbunuh. Ketika masa idah perempuan itu selesai, Nabi Daud pun melamarnya. Hanya, ia mengajukan persyaratan kepada Nabi Daud jika ia melahirkan anak lelaki, maka anak tersebut harus menjadi raja setelahnya. Perempuan itu menuliskannya dalam surat dan menjadikan 50 orang lelaki dari Bani Israel sebagai saksi atas pernyataannya. Saat tersebut merupakan ujian terhadap Nabi Daud, bukan karena masalah perempuan. Menurut dia, kisah yang paling benar adalah Nabi Daud membuat putusan untuk dua orang berperkara itu. Setelah mendengarkan keterangan dari penuntut sebelum mendengarkan keterangan tertuduh. Pada posisi itu, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah mendengarkan keterangan dari keduanya. Setelah merasa bahwa dirinya berada dalam ujian, Nabi Daud menyerahkan diri kepada Tuhannya sambil memohon ampunan, dan kembali kepadanya. Allah pun mengampuni dosanya. Nabi Daud dilahirkan dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Daud dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak juga. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud,
mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Thalut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Syami'un untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syami'un segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Thalut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud. Tapi sayangnya Nabi Daud masih terlalu muda untuk ikut berperang sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syami'un melihatnya. Syami'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan raja. Jalut merasa Nabi Daud adalah orangnya. Jadilah Syami'un mengabarkan langsung kepada Raja Thalut. Raja Thalut menyetujui usul Syami'un mengangkat Nabi Daud jadi salah satu tentara. Nabi Daud pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Nabi Daud selama di medan pertempuran antara Raja Thalut dan Raja Jalut, berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap, sedangkan tentara Raja Thalut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Thalut. Apalagi ketika harus duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud membuktikan dengan izin Allah mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Thalut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Dan akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Thalut hampir saja terbunuh. Raja Thalut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut akhirnya makin terdesak. Nabi Daud melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Thalut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah ketika Nabi Daud melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya. Batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Thalut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Thalut. Setelah kemenangan itu, ia diangkat jadi panglima tempur. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Thalut. Selama menjadi panglima tempur Bani Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel, ia mampu memukul mundur musuh. Namun sayangnya sang Raja Thalut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan 2 kubu ada yang memilih anak Raja Thalut sebagai penggantinya. Anak Raja Thalut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi 2 kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Nabi Daud akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surah Sya'ad ayat 26. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai batuan. Nabi Daud melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah. Tidak mengherankan Allah mengutus Nabi Daud untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal juga mampu menundukkan Musa dan Harun agar ikut bertasbih bersama dirinya. Setiap hari pada waktu fajar dan senja, beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa tapi bisa bertasbih.
dan berbicara dengan Nabi Daud. Bukan hanya itu saja. Nabi Daud secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya, padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun Nabi, Daud mendapatkan risalah kenabian dari Allah. Nabi Daud menerima kitab suci, Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Akhlak Bani Israel, yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 193. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surah Ali Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105, dan Saba ayat 10. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surah Al-Isra ayat 55. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian, mazmur, yang didendangkan oleh Nabi Daud. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud pun merdu dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan tindak Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Nabi yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah mampu membuat Nabi Daud memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya Nabi Daud merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud diceritakan oleh Nabi Muhammad. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan. Dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barakallah. Hadis Bukhari. Selain itu, Nabi Daud gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah. Karenanya, Allah hanya menetapkan doa jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Daud dijelaskan dalam hadits. Rasulullah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah ialah salat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud. Itulah kisah perjalanan Nabi Daud mengenai hidupnya, istrinya, ibadahnya, dan ujiannya. Nabi Daud adalah salah satu nabi yang wajib kita ketahui dan pelajari kisah hidupnya untuk mendapatkan pelajaran dan hikmah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Wassalam.